Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima lifadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Indonesi. Kita masih berada di bab yang ketiga dan sekarang kita sudah sampai kepada maqalah yang ke-55. Wal maqalatu al-khamisatu wal khamsuna. Maqalah yang ke-55. Qala Malik bin Dinar. Malik bin Dinar berkata. Jadi kitab Nasaihul Ibad itu punya keistimewaan. Di situ ada bab-bab yang ada ciri-ciri khusus. Ada bab 1, ada bab 2. Jadi itu nasihatnya itu 2 semuanya. Bab 3 itu nasihatnya 3 semuanya. Nanti ada bab 4 itu nasihatnya 4 semuanya 4 itu. Ada 4. Ini ada 5 sampai ke 10 itu nanti ada 10. Ini bagus dipakai untuk bahan referensi ceramah juga bagus. Dipakai untuk bahan referensi nasihati orang itu juga bagus karena ada hitungan-hitungan itu kadang lebih menarik. Wal maqalatu al khamisatu wal khamsun. Maqalah yang ke-55. Qala Malik bin Dinar. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, "Ihbis salasan bisalasin." Cegahlah 3 hal dengan 3 hal. Kalau kita ingin bisa mempunyai 3 hal, maka kita harus mencegahnya dengan 3 hal. Ihbis salasan bisalasin. Cegahlah 3 hal dengan 3 hal. 3 hal di sini maksudnya bagaimana? Kalau kita ingin memiliki 3 hal yang terpuji, maka kita harus mencegah dengan tidak melakukan 3 hal yang tercela. Hatta takuna minal mu'minin, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman. Orang beriman itu ada yang imannya cuma sekedar mukmin, ada yang imannya sempurna. Ketika orang itu imannya sempurna, maka pastinya dia tidak memiliki 3 hal ini. Kalau dia masih memiliki 3 hal ini, dia masih dikatakan orang yang beriman, tapi imannya tidak sempurna. Contoh di dalam Al-Quran termasuk ciri-ciri orang yang imannya sempurna, yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri orang yang imannya sempurna itu pertama, ketika disebut nama Allah hatinya itu wajilat, takut. Pernah enggak kita itu dalam satu kondisi, kemudian pada saat kita zikir, pada saat kita menyebut Allah, tiba-tiba kita ketakutan. Hati kita merasa kecil, hati kita merasa takut kepada Allah. Maka pada saat kita bisa merasakan seperti itu, iman kita menjadi iman yang berkualitas. Iman yang punya nilai besar di hadapan Allah. Karena itu ciri-ciri orang yang imannya sempurna, ketika disebut nama Allah, hatinya merasa takut. Makanya menjadi tidak benar ketika ada orang mengatakan begini, kita harus lebih takut kepada Allah, jangan takut kepada corona. Benar apa tidak benar? Benar apa tidak benar? Perkataan seperti itu benar apa tidak benar? Kita harus takut kepada Allah, jangan takut kepada corona. Benar apa tidak benar? Benar ya? Benar. Tapi di sisi yang lain tidak benar. Kita harus takut kepada Allah, tidak usah takut kepada corona. Ini perkataan yang benar. Tapi kadang aplikasinya tidak benar. Coba ya, apa perlunya kita pakai masker misalnya?
Apa perlunya kita vaksin? Takut ya harus kepada Allah, jangan kepada penyakit. Ya, takut kepada Allah ya begini, Mbak. Begini Mas, takut kepada Allah ini begini. Kamu ngaku takut kepada Allah, sholat enggak kamu? Enggak sholat, ya berarti tidak takut sama Allah. Ngomong aja itu. Kamu lakukan maksiat ya? Iya. Takut kepada Allah seperti itu. Ngomong takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan cuma pengakuan. Takut kepada Allah waktunya sholat ya sholat. Maksiat ya berusaha semaksimal mungkin untuk di stop. Itu takut kepada Allah. Orang yang kadang-kadang menggebu-gebu seperti itu, kadang-kadang tidak jelas itu ngomongnya itu. Karena kewajiban-kewajiban banyak yang ditinggal. Kadang cuma alasan saja. Nah, kalau saya menghormati orang-orang seperti itu, tetap kita hormati. Nah, orang mukmin itu ada yang mukminnya sempurna. Salah satu cirinya orang yang imannya sempurna itu adalah ketika namanya Allah disebut, hatinya merasa takut. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya takut kepada Allah dengan takut kepada manusia itu berbeda. Kalau takut kepada manusia, semakin kita takut maka semakin kita menjauh dari manusia itu. Semisal manusia, orang mau mukul kita atau orang benci sama kita, kemudian dia mau ngancam. Ketika kita takut kepada orang itu pasti kita menjauh kan? Menjauh. Kita melewati satu hutan, di situ ada singa, ada harimau. Kita takut, mendekat apa menjauh? Menjauh. Tapi kalau orang takut kepada Allah bukan menjauh tapi mendekat. Semakin kamu takut kepada Allah bukan semakin menjauh tapi semakin mendekat. Ini bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada sesama manusia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini ciri-ciri orang mukmin yang sempurna itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya semakin bertambah. Jadi salah satu hal yang bisa menyebabkan iman kita itu semakin hari semakin bertambah yaitu dengan membaca ayat-ayat Allah. Bisa dengan ayat-ayat Allah yang berupa Al-Quran, bisa dengan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Ya pastinya baca ayat bukan cuma sekedar membaca, tapi juga dia bisa merenungi karena dia tahu artinya. Gampang sekarang ada terjemahan. Jadi iman itu bisa naik turun. Semangat juga sama, bisa naik turun. Untuk bagaimana caranya agar iman itu semakin hari semakin naik, berkembang terus, salah satunya dengan membaca ayat-ayat Allah, dengan melakukan ketaatan, dengan berzikir kepada Allah. Seperti satu hadis mengatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Begini kata Malik bin Dinar, seorang ulama, cegahlah tiga hal yang tercela dengan melakukan 3 hal yang terpuji sehingga kamu menjadi orang mukmin yang sempurna. Apa itu? Yang pertama, al-kibra bitawadhu'i. Kalau kita ingin agar kita ini jauh dari sifat sombong, maka caranya lakukanlah satu sifat yang terpuji, namanya tawadhu. Sombong itu penyakit yang sangat berbahaya sekali. Sombong penyakit yang sangat berbahaya sekali, dan bahkan orang sombong itu orang yang sangat mudah sekali untuk dikalahkan. Orang anggap saja kalau mau tawuran itu, pas dia sombong, gampang itu mengalahkan orang seperti itu. Dan justru orang yang mudah dijatuhkan itu orang yang sombong. Kenapa? Karena orang sombong itu kan dia merasa dirinya tinggi. Sedangkan yang bisa dijatuhkan yang berada di posisi yang tinggi. Bisa tidak menjatuhkan orang yang berada di posisi yang terendah? Tidak bisa, karena dia sudah berada di posisi bawah. Karenanya sama persis seperti apa yang disabdakan oleh Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wadha'ahullah. Barang siapa yang tawadhu maka dia akan diangkat. Yang bisa diangkat yang tawadhu itu. Yang bisa dijatuhkan yang di atas. Yang di atas ya orang takabur, sombong, sangat mudah sekali untuk dijatuhkan. Mau sesombong apapun, tunggu saatnya, nanti pasti akan jatuh. Tapi kalau orang tawadhu itu bukan bisa dijatuhkan, tapi bisanya diangkat. Nah, sombong itu apa? Sombong itu adalah
ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarati. Kita merasa bahwa diri kita mulia dan kita memandang bahwa orang lain adalah hina. Itu namanya tawadhu. Nah, itu namanya sombong. Jadi sombong itu jangan salah diartikan. Kadang-kadang begini. Misalnya ada orang makan di tempat makan begitu. Kemudian temannya lewat, dia ayo sini makan. Mohon maaf saya tidak bisa karena ada kesibukan. Oh sombong itu. Masa diajak makan tidak mau. Itu bukan sombong. Sombong itu ada definisinya sendiri. Sombong itu kita merasa diri kita lebih daripada orang lain dan orang lain ada di bawah kita. Itu namanya sombong. Merasa diri kita mulia dan menganggap orang lain itu hina. Jadi kadang-kadang sombong itu bukan dengan ucapan, bukan dengan perbuatan. Kadang orang diam saja itu bisa termasuk kategori orang yang sombong. Misal cuma ngelihat saja, misalnya. Ada orang yang misalnya istiqomah, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa. Ngelihat ada orang lain itu kayaknya pakaiannya udah bagus, udah mencerminkan ini hamba yang soleh misalnya. Kemudian kita merasa saya paling mulia. Dia itu siapa? Dia itu hina, orang yang banyak dosanya. Ini sudah masuk sombong. Kita ketika memandang orang lain yang berbuat maksiat, kita harus merasa kasihan. Bukan dengan kita merasa mulia, bukan dengan merasa dirinya kita suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan sekali-kali kita mensucikan diri kita sendiri. Allah yang lebih tahu. Kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Iya, sekarang kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa baca sholawat, bisa sedekah, bisa silaturahim. Dia tidak bisa jadi nanti kebalik. Tidak ada yang tahu akhir hidupnya seseorang, itu tidak ada yang tahu. Sehingga kita tidak perlu untuk merasa sombong kepada orang lain. Nah, sombong itu ada tanda-tandanya. Jadi sombong itu ada tanda-tandanya. Jadi jangan langsung gampang-gampang, oh itu sombong diajak tidak mau. Ya tidak mesti. Justru kamu tuh yang sombong itu. Karena suka menghina orang lain, menghakimi orang lain dengan tanpa alasan yang jelas. Nah, sombong itu ada tanda-tandanya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah bahwasanya yang pertama, tanda-tanda orang sombong itu adalah hubbut taqaddumi 'alan nas, suka maju terus, suka menonjolkan diri. Beda tipis dengan orang yang memang benar-benar ingin membantu. Ini ukurannya ada di dalam hati. Suka apa-apa dia selalu maju terus, berada di depan. Di depan bukan berarti di depan secara tempat, tapi lebih umum lagi, paham ya? Kalau ada hal kegiatan atau apa, pokoknya dia harus di depan. Pokoknya dia yang harus maju. Saya yang paling berhak untuk maju. Ini bisa jadi dia itu sombong, tapi lagi-lagi ukurannya ini. Ini hanya tanda-tanda. Tanda-tanda itu ya kadang benar, tapi kebanyakan benar. Tanda-tanda. Semisal beginilah contohnya, tanda itu. Semisal di rumah saya ada sandal saya. Itu tanda bahwa orangnya ada di dalam. Tapi bisa jadi orangnya ada di rumah. Tidak ada, karena dia keluarnya pakai sepatu. Kan begitu. Tanda itu kebanyakan benar tapi belum tentu. Nah, kebanyakan orang itu kalau pengen maju terus itu tandanya bahwa dia adalah orang sombong. Kita tidak perlu untuk menilai orang lain, kita menilai diri kita sendiri. Jangan kemudian ditulis semuanya tanda-tanda orang sombong, pas nilainya orang lain. Kapan kita bisa berubah kalau nilai orang lain terus? Ini pertama. Yang kedua, hubbut tasadduri fil majalis. Kalau ada perkumpulan-perkumpulan, ada majelis-majelis, ada pertemuan-pertemuan, dia merasa bahwa saya pantas duduk di depan. Ini orang sombong. Walaupun misalnya dia duduk di belakang, dia niatnya tawadhu, tapi hatinya, oh saya tidak nyaman duduk di belakang, mestinya saya di depan. Ini juga sama, sombong. Karena ini kuncinya ada di sini, di hati. Sombong itu kuncinya ada di hati. Ada kadang orang itu dia itu tawadhu tapi sebenarnya sombong. Kenapa? Karena merasa ingin dimuliakan orang lain. Ayo ke depan. Enggak, saya di sini aja. Tapi hatinya, apa ya saya kok di sini? Padahal saya ini kan gelar ya cukup.
ilmu ya tidak kurang. Kenapa kok di sini? Hatinya tidak terima, tapi bilangnya, oh di sini aja, saya pengen di sini aja. Tapi itu cuma ngomongnya saja. Itu juga termasuk orang yang sombong. Karena bagaimanapun hatinya pengen di depan, walaupun fisiknya ada di belakang. Itu sama juga termasuk orang yang sombong. Kemudian tanda orang yang sombong yang lain itu adalah watabakhturi wal ikhtiyali fil misyah. Cara berjalannya itu beda. Tapi yang lebih berbahaya itu sombong di dalam hati. Kadang jalannya itu tawadhu, nunduk terus, tidak pernah sampai tidak tahu kalau di depannya ada tiang. Pas jatuh. Ini kalau dia nunduk terus, tapi niatnya itu agar dimuliakan orang, dia merasa bahwa dirinya tawadhu, justru itu adalah kesombongan yang sesungguhnya. Oh iya. Kalau orang itu benar-benar tawadhu, ya tawadhu, tapi hatinya itu tidak terpengaruh apapun. Seperti contoh ada sebagian ulama itu yang tidak pernah melihat ke atas satu kali pun seumur hidupnya. Karena itu beneran itu. Kalau kita kan kadang-kadang nyari balang hilang, nyari uang hilang, nunduknya itu. Jadi itu bukan karena tawadhu, tapi karena satu kepentingan tertentu. Orang yang merasa bahwa dirinya tawadhu, maka dia sebenarnya orang yang benar-benar sombong. Kenapa? Karena kesombongan itu bermula dari sebuah perasaan di mana kita merasa tinggi. Nah, orang tawadhu berarti dia merasa dirinya tinggi. Tawadhulah tanpa merasa bahwa dirinya tawadhu. Karena ketika merasa dirinya tawadhu, dia merasa tinggi. Nah, tinggi ini adalah kesombongan itu sendiri. Sehingga orang yang menyatakan bahwa dirinya tawadhu walaupun tidak ngomong sama orang lain, dia adalah orang yang sombong yang sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya, termasuk tanda-tanda orang sombong itu adalah dia omongannya tidak mau dibantah oleh orang lain walaupun kenyataannya omongannya tidak benar. Sudahlah, kalau kita misalnya terlanjur ngomong dan ternyata tidak sesuai dengan dalil-dalil atau tidak sesuai dengan kebenaran, ya sudah, dikoreksi orangnya harus kita terima. Karena banyak di YouTube itu yang sudah jadi tokoh viral, tokoh terkenal, subscribernya sudah banyak, ratusan ribu bahkan jutaan. Kemudian dia terpeleset melakukan kesalahan dengan menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, pas dikritik tidak mau. Ini semua orang itu punya potensi untuk terpeleset, termasuk saya. Jadi saya harap ketika misalnya dalam sebuah kajian saya dari awal sampai saat ini dan seterusnya, tiba-tiba misalnya kalian menemukan ada sesuatu yang janggal, yang aneh, yang saya jelaskan, silakan kritik saya. Tapi harus dengan cara yang benar. Silakan. Kalau misalnya, oh Ustadz saya pernah mendengar Ustadz yang lain begini. Silakan. Saya menerima itu, saya terbuka. Untuk diberi masukan, diberi kritik dan saran, saya terbuka. Karena walaupun bagaimanapun, saya ini juga ilmu yang sangat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu. Di atas langit masih ada langit. Misalnya walaupun kalian anggap saja kalian menyatakan bahwa saya ini orang yang pintar misalnya, tapi pasti masih lebih banyak yang lebih tinggi daripada saya. Sehingga ada potensi-potensi untuk kita itu salah itu ada. Karena memang manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau salah benarkan, kalau lupa ingatkan. Itu manusia. Lagi-lagi saya katakan, kadang-kadang orang itu kasihannya itu tidak benar caranya. Semisal contoh, ada si fulan melakukan kesalahan, kemudian yang lain melihat, oh, itu si fulan melakukan kesalahan, kasihan ya, masa dia orang sebaik itu melakukan kesalahan itu. Itu bukan kasihan. Kasihan itu ajak, panggil orangnya, bicara mata berdua, begini, itu mestinya tidak bagus, mestinya itu harus begini. Itu namanya kasihan. Kasihan itu bukan cuma ngomongkan di belakang, itu bukan kasihan. Justru yang lebih perlu untuk dikasihani itu orang yang ngomongkan itu. Kenapa? Karena dia pertama tidak bisa mengingatkan orang lain,
Yang kedua, dia membicarakan kesalahannya di belakangnya sehingga dia melakukan dua kesalahan sekaligus. Dan ini sering terjadi. Kalau kita memang benar-benar kasihan orang itu melakukan kesalahan, kita ingin merubah, ngomong. Jangan sampai kita kasihan tidak ngomong, tapi membicarakan di belakangnya, sehingga kita menjadi orang yang sangat bodoh sekali. Yang berikutnya, tanda orang sombong itu adalah tidak menerima kebenaran dari orang lain. Itu tanda orang sombong. Kalau kita tidak bisa menerima kebenaran orang lain, berarti ada benih-benih kesombongan yang ada di dalam hati dan jiwa kita masing-masing. Kita harus yakin bahwasanya ketika kebenaran itu ada, ya harus kita terima dari siapapun itu. Walaupun dari orang yang misalnya tidak sepaham dengan kita. Satu contoh. Beberapa hari yang lalu saya diundang untuk pembukaan toko. Yang undang saya orang Cina yang agamanya bukan Islam. Dan ternyata memang dia sudah terbiasa mengundang orang-orang Islam untuk pembukaan toko. Ya pastinya saya tidak mendoakan arwah-arwah mereka. Yang saya sih ya tahlilan, mendoakan orang tua saya, mendoakan guru saya, mendoakan kerabat-kerabat dan keluarga saya. Saya kemarin diundang sekitar hari Kamis. Gocai itu kan saya kenal sama yang pemilik Gocai itu, karena waktu itu saya pernah nangani ada kesurupan massal waktu itu. Jadi sejak saat itu hanya orangnya kenal dan baik sama saya, walaupun agamanya itu lain. Waktu dia buka Gocai 2 yang ada di timur itu juga saya diundang untuk pembukaan itu. Ya lagi-lagi saya isi tahlilan. Kemudian sekarang buka toko lagi di situ depan apotek Bares itu, toko kerudung sama koperasi. Lagi-lagi saya diundang. Tapi ada satu pelajaran yang sangat berharga. Kalau itu benar ya kita harus yakini benar. Begini, ada orang waktu itu setelah selesai acara, setelah tahlilan ada yang bilang, "Kanci kan biasanya makin kanci ya. Cik, sama itu kok kuat ya orangnya. Sudah mikirkan Gocai yang satu, sudah ada Gocai 2, sekarang buka lagi. Kok kuat ini pikirannya?" Dia bilangnya begini, "Saya itu orangnya enggak gampang mikiran. Kalau sudah selesai pekerjaannya sudah selesai. Apalagi misalnya ada orang ngomongkan, kalau marah ya marah, selesai ya selesai. Saya itu bukan tipe orang yang dendaman, justru mengganggu pikiran saya. Kalau ada masalah, selesai ya sudah selesai, tidak diteruskan. Ini satu kebenaran kan ya. Tidak suka dendam itu kebenaran, walaupun bukan dari agama kita. Tapi kadang-kadang kita juga malu, kita ngakunya orang Islam tapi suka dendam sama orang, kan ya. Justru yang tidak beragama Islam, dia itu tidak suka menyimpan dendam. Saya tuh pengen tidur nyenyak katanya. Ya tidur nyenyak itu ya hatinya tidak menyimpan kebencian, iri, dengki, dendam, itu tidur nyenyak. Bisa jadi kita tidur di kasur yang sama, tapi bisa jadi berbeda rasanya karena ininya. Itu sebuah kebenaran dan kita harus terima. Dan saya berharap biasanya orang-orang yang hatinya baik itu ada kesempatan untuk masuk Islam. Hatinya baik gitu. Dan seringkali kalau ada acara-acara saya dikirimi makanan-makanan. Saya tanya kepada karyawannya, "Ini acara apa?" "Selamatan." "Ya tidak apa-apa. Kalau saya diajak ke gereja, ya tidak kira mau." Kalau cuma dikasih makanan ya silahkan. Kasih uang ya saya terima. Suruh ke gereja, suruh ngikuti ibadah, ya mohon maaf, ditolak sama saya. Tapi tidak pernah. Benar-benar menghormati. Dan dia tidak salaman sama saya ketika saya datang. Benar-benar menghormati. Dan lagi-lagi saya juga tidak mengatakan hal-hal yang berbau Islami ketika chat sama yang punya itu. Misal kadang-kadang kalau nyapa saya itu, kalau misalkan pagi ya, manggil saya kan Gus ya. "Pagi Gus." "Ya pagi." Gitu. Jadi tidak. Misalnya begini, "Nanti hari Kamis saya undang untuk pembukaan toko." Saya mestinya jawabnya insya Allah. Iya. Ya saya usahakan. Khawatir menyinggung perasaannya dia. Karena lagi-lagi kita ini juga berbeda keyakinan, berbeda agama. Padahal mestinya saya bilangnya iya insya Allah. Begitu. Nah, tanda orang sombong itu dia tidak menerima kebenaran dari orang lain. Dan menganggap bahwa orang lain itu
adalah semuanya salah, yang benar adalah dirinya sendiri. Ini tanda bahwa dia orang sombong, dia sedang terkena penyakit yang sangat berbahaya. Yang berikutnya, tanda orang sombong itu adalah dia suka memuji diri sendiri dan juga suka memuji orang tuanya. Pernah ada satu ketika ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, apakah ada memuji itu yang tidak baik?" Dijawab oleh gurunya, "Ada. Memujinya kamu kepada diri kamu sendiri." Ya, orang itu kalau kita memuji diri kita sendiri, orang yang suka tidak butuh itu, orang yang benci tidak percaya. Jadi ya biarlah orang melihat dan menilai kita. Kita tidak perlu untuk mempromosikan diri, apalagi memviralkan diri. Itu nanti urusan Allah itu. Kalau orang itu sudah jatuh cinta, otomatis akan diumumkan oleh Allah, ini cintai si fulan dan fulan ini. Pasti itu. Dan kita seringkali mengalami satu hal, kita cinta dengan seorang ulama, padahal kita tidak pernah dekat dengan ulama itu, tidak pernah ketemu, tidak pernah kumpul satu majelis. Tapi kenapa cinta? Karena Allah cinta. Karena ketika Allah itu sudah cinta, maka akan dicintakan semua orang untuk cinta kepada mereka, para kekasih-kekasih Allah. Dan juga termasuk sombong itu membanggakan keturunan bapaknya. Terutama ini penyakitnya anaknya tokoh-tokoh, anaknya kiai-kiai. Tidak usah bangga. Ya, termasuk biasanya dari kalangan habaib ini kadang-kadang bangga, membanggakan keturunannya. Ini satu hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Karena kata Imam Haddad, seandainya pun ada orang yang paling takwa sedunia, kemudian dia takabur, sombong atas dirinya sendiri, maka ketakwaannya hancur dan musnah. Bagaimana jika ada orang yang dia itu tidak bertakwa, pas membanggakan takwanya ayahnya, membanggakan takwanya mbahnya, kakeknya? Ini adalah kebodohan yang sangat besar, kata Imam Haddad itu. Kok bisa? Wong bukan dia yang disombongkan, kok yang lain. Sama itu, sama-sama sombongnya. Makanya kita ya biasa-biasa saja. Mau anaknya siapa, ya tidak usah mempromosikan diri. Kadang-kadang orang yang tidak kenal saya, kalau pas saya keluar ya panggil Mas apa itu, ya saya tidak ngomong apa-apa. Ya karena itu kadang-kadang gatal itu hatinya itu. Oh, saya ini ustadz, saya ini tokoh, saya ini kiai, panggil Mas misalnya ya. Kadang-kadang gatal itu hati itu, tapi harus ditahan. Nah, kata Imam Malik bin Dinar, kalau kita ingin terhindar dari penyakit sombong, maka caranya kita harus melakukan satu sifat yang bernama tawadhu. Tawadhu, rendah hati, jangan rendah diri. Karena beda kalau rendah diri, bisa merendahkan dirinya sendiri. Kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini. Ini yang pertama, nasihat yang pertama. Yang kedua, wal hirsa bil qanaah. Kalau kita ingin terhindar dari penyakit rakus, maka kita harus melakukannya dengan sifat terpuji, namanya qanaah. Menerima dengan apa adanya. Jangan menerima ada apanya, itu beda. Aku ingin menerima kamu dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya. Kalau ada apanya itu ya namanya materialistis. Lagi-lagi saya katakan jangan percaya 100% dengan cinta. Ini ada satu kasus soalnya. Ini kasus nyata, tidak saya sebutkan namanya karena masih ada orangnya. Ada pasangan waktu itu lagi sama perempuan, sama-sama cinta. Ya sayang, apa mami, papi, macam-macam. Setelah itu dia menikah. Jangan terlalu percaya sama cinta kalau belum waktunya, betul itu. Setelah itu dia menikah. Setelah menikah ternyata yang laki-laki ini sudah menelantarkan perempuannya, tidak dinafkahi. Uangnya suami ya uangnya suami. Dan bahkan kalau istri minta itu dianggap hutang.
Dan jarang disentuh itu istrinya itu, karena dia sering keluar nongkrong sama teman laki-lakinya ngopi-ngopi itu. Dan bahkan terjadi satu kejadian, ini kisah nyata ini. Kejadian disebabkan karena suaminya tidak perhatian, akhirnya ipar dari ini, yang laki-laki otomatis, saudara kakaknya suaminya ini merasa kasihan, tapi kasihannya itu modus. Tahu modus itu? Kasihan itu ditelantarkan sama suaminya, akhirnya kasih uang, kasih ini, akhirnya jatuh hati, ada rasa, dan sampai terjadi perzinahan. Benar ini, kisah nyata, dan ada di sini kisah nyata. Jangan terlalu percaya cinta kalau belum waktunya, karena setan itu pintar sekali. Kenapa? Ya pastinya kalau tidak ada orang. Waktunya kapan? Ya kalau sudah waktunya kapan? Ya nikah. Kapan? Mbak Diana itu yang paham itu. Udah lupakan ya. Lupakan yang berlalu sudah. Biar menjadi kenangan. Kenangan yang mestinya untuk dilupakan. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang itu salah kalau memahami itu. Diputus sama pacarnya. Sabar ya, kamu sudah diputus sama pacar kamu. Itu bukan sabar, syukur ya kamu diputus sama pacar kamu, sehingga kemaksiatannya semakin berkurang. Mau sabar, diputus cinta sabar, itu bukan sabar itu. lain pembahasan itu. Makanya katanya orang itu putus cinta itu sakit, tapi lebih sakit lagi sudah putus tapi masih cinta, kan ya. Kalau kita ingin terhindar dari penyakit rakus, maka kita harus qanaah, menerima apa adanya. Sebenarnya yang membuat kita bahagia itu qanaah, ridho terhadap takdir Allah. Kita tidak perlu cari bahagia di tempat-tempat yang lain. Yang membuat kita bahagia itu qanaah, ridho, dan ridho terhadap ketentuan Allah. Beberapa hari yang lalu ada cerita, ini lagi-lagi nyata di sini. Ada orang kaya memang, jual emas. Dia sering sumpek. Dia pokoknya banyak problem mungkin pas dia sumpek, galau, stres. Hanya apa? Jalan-jalan sampai habis sekitar 20 juta untuk traveling, macam-macam pokoknya jalan-jalan. Setelah itu, apa sudah sembuh? Ya tidak sembuh. Oh, caranya tidak benar. Cara bahagia bukan dengan membahagiakan raga, tapi dengan membahagiakan jiwa. Cara membahagiakan jiwa gimana? Hadir tuh ada majelis zikir, ada majelis sholawat, ada majelis ilmu hadir. Nanti hatinya akan mendapatkan nutrisi sehingga hatinya itu merasa damai. Bukan dengan foya-foya. Iya lahirnya bahagia tapi hati yang sengsara pas uangnya habis. Untuk mendapatkan kebahagiaan kembali, butuh uang lagi itu. Kalau harus seperti itu. Sehingga cara agar orang terhindar dari sifat rakus, maka ini adalah dengan cara qanaah. Kenapa kok rakus itu tidak bagus? Karena ketika orang itu rakus bisa menghalalkan segala cara. Satu contoh, rakus jabatan, dia jabatannya seperti ini, dia pengen lebih di atas lagi. Ya gimana caranya? Sikut sana, sikut sini. Yang penting saya ada di jabatan teratas. Saya pengen uang banyak. Ya gimana caranya? Rampok, mencuri, korupsi, atau dia mendapatkan pekerjaan yang tidak halal sehingga dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Itu sumbernya apa? Rakus dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pokok segala kesalahan. Segala kesalahan itu pokoknya cinta dunia. Orang bisa korupsi, cinta dunia. Orang bisa zina, cinta dunia, pengen dapat uang. Orang gila jabatan, cinta dunia. Semua itu pusatnya ada kepada cinta dunia. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, wal hasada bin nasihah. Kalau kita ingin terhindar dari penyakit hasad, hasud, iri, maka caranya adalah dengan nasihat. Nasihat itu apa? Kita mendoakan yang menyebabkan kebaikan untuk orang lain dan menghindarkan orang lain mendapatkan keburukan. Penyakit hasad ini sangat bahaya sekali.
Dan bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Falaq kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari keburukan orang-orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sama persis seperti Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti seakan-akan posisinya mereka itu sama seperti syaitan. Hasad ini sangat berbahaya sekali. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, la tajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad. Tidak akan mungkin berkumpul dalam hati seseorang iman dan hasad. Kalau sudah ada iman, tidak ada hasad. Kalau sudah ada hasad, tidak ada iman. Artinya bukan berarti dia tidak beriman, dia tetap beriman kalau dia sholat, tapi imannya masih sangat tipis kalau ada hasad. Hati-hati hasad ini, bisa terjangkit siapapun penyakit hasad ini. Dan bahkan bisa memakan amal kebaikan sangat cepat sekali, lebih cepat daripada api memakan kayu bakar. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, iyyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama yakulun narul hatab. Kita tidak perlu hasad kepada orang lain, karena Allah itu sudah ngasih jatahnya masing-masing. Ada orang itu yang ditakdirkan memang kaya, ada yang punya rumah bagus, ada yang punya kendaraan mewah, kita orangnya biasa-biasa. Allah tuh sudah tahu jatahnya kita itu. Kalau seandainya kita tuh dijadikan orang kaya, mungkin kita banyak sombongnya. Kalau dia dijadikan orang kaya, dia banyak nolongnya, banyak sedekahnya. Allah itu sudah tahu. Dan kita tidak perlu merasa lebih tahu daripada Allah. Tidak perlu. Iri itu hanya boleh dengan dua hal. Selain dua hal ini tidak boleh. Pertama, iri kepada orang yang berilmu, yang dia menyebarkan, mengajarkan, dan mengamalkan ilmunya. Boleh iri seperti itu karena bisa memotivasi kita untuk bisa meniru. Yang kedua, iri kepada orang kaya yang menafkahkan kekayaannya di jalan Allah. Itu bagus, iri kepada orang seperti itu. Selain dua hal ini, tidak boleh iri. Tidak boleh iri. Penyakit yang sangat berbahaya ini, betul. Gara-gara iri bisa nyantet orang, dan banyak kasus. Rata-rata orang yang berobat ke saya yang kasusnya itu sihir, faktornya iri. Usahanya lancar, rumahnya bagus, dia sukses, dia itu cantik, saingan kerja, saingan pasangan, macam-macam. Gara-gara ditolak cintanya, disihir, itu mantannya itu. Cinta ditolak, dukun berarti enggak. Masih ada itu. Rumus seperti itu masih ada. Pastinya kan harus diganti. Cinta ditolak, tasbih bergerak. Banyak zikirnya, kamu tuh banyak dosanya sampai ditolak-tolak itu. Kan begitu. Iri betul-betul sangat bahaya sekali, karena orang kalau sudah iri, dia bisa menghalalkan segala cara. Makanya bagaimana cara agar kita tidak iri disebutkan oleh para ulama. Salah satunya yang pertama, kita mendoakan kepada orang yang kita iri itu. Didoakan setiap malam, ya Allah, semoga dia semakin banyak rezekinya, dan saya juga, ya Allah, saya juga pengen dapat banyak rezekinya gitu. Ya Allah, itu kok ininya, kok pasangannya cek baiknya, saya juga pengen, tapi dia juga sama. Didoakan yang baik-baik. Dengan seperti itu barangkali hati kita bisa berubah. Yang asalnya iri jadi tidak iri. Pertama, dengan mendoakan. Yang kedua, dengan memuji. Puji. Kalau ketemu sering dipuji, tapi memujinya harus jujur. Jangan cuma modus. Kadang-kadang kan cuma basa-basi, tapi itu pas di belakangnya. Tadi itu saya kan cuma pura-pura itu. Mujinya harus jujur, benar-benar dipuji. Barangkali hati itu juga bisa berubah. Yang asalnya iri jadi tidak iri. Yang ketiga adalah dengan kita berbuat baik kepada orang itu. Misalkan butuh bantuan, ya kita tolong. Butuh ini, ya kita bantu. Dengan seperti itu hati akan berubah. Ketika sudah iri dan diekspresikan dengan raut muka, dengan ucapan, dengan perbuatan, ini yang sangat bahaya. Bahkan bisa jadi antar keluarga ini disebabkan karena iri, tidak akur sudah. Padahal satu keluarga, kadang-kadang tidak nyapa.
Orang tidak nyapa itu tidak boleh. Lebih dari 3 hari tidak boleh. Ada satu masalah sehingga dia itu bertengkar, benci, nyapa lebih dari 3 hari, tidak nyapa lebih dari 3 hari tidak boleh. Maksimal 3 hari. Kenapa kok maksimal 3 hari? Ya karena perasaan orang itu masih untuk beristirahat, masih menyesuaikan diri. Lebih dari 3 hari kita tidak saling sapa, tapi karena ada kebencian, tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau tidak nyapanya karena tidak kenal atau tidak apa, ya lain lagi. Hatinya tidak ada apa-apa, ya tidak masalah. Bagaimana agar kita tetap tidak mendapatkan murka Allah? Ya sapa dulu. Kalau ketemu ya disapa, salaman atau sapa namanya atau tanya kabarnya. Urusan dia diem, cuek, ya urusannya dia. Yang penting kita sudah berusaha untuk baik, walaupun diterima tidak baik, ya tidak masalah. Hasad ini sangat berbahaya sekali, dan bahkan Ibnu Sirin berkata, ma hasadtu ahadan ala syai'in min amrid dunya li'annahu in kana min ahlil jannah fa kaifa ahsuduhu ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah. Aku tidak pernah iri sama sekali kepada siapapun, kalaupun seandainya dia termasuk calon penghuni surga, maka bagaimana aku iri kepada dunia, di mana dunia ini adalah sesuatu yang sangat hina di surga. Kata beliau, jikapun seandainya dia termasuk calon penduduk neraka, maka bagaimana aku iri kepada urusan dunia dan kemudian dia kembalinya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Susah ya menghilangkan penyakit iri, susah. Tapi kalau tidak belajar tidak bisa. Saya punya penyakit iri, punya. Tapi saya belajar tiap hari bertahap belajar. Kalau tidak belajar tidak bisa. Harus bertahap. Semakin hari akan dia semakin bisa untuk menghilangkan penyakit hasad. Dan bahkan dosa yang pertama kali dilakukan di langit itu adalah dosa hasad. Contohnya siapa? Iblis kepada Nabi Adam. Nabi Adam enak di surga, iblisnya iri sama Nabi Adam sehingga melakukan kesalahan iblis ini. Dan bahkan dosa yang pertama kali dilakukan di bumi juga dosa hasad, pembunuhan antara Qabil dan Habil. Ini juga didasari karena faktor iri, karena faktor hasad. Sangat bahaya sekali. Dan orang hasad itu biasanya ada tanda-tandanya. Pertama, dia akan menghibah ketika tidak ketemu sama orangnya. Ini biasanya tanda orang hasad itu. Kalau di depan sok baik, sok akrab, sok ini, coba di belakangnya diomongkan terus itu. Hati-hati berteman dengan orang yang suka ghibah. Kalau lagi sama dia yang dibicarakan orang lain, kalau lagi sama orang lain yang dibicarakan kamu. Tidak percaya? Cari sendiri kalau tidak percaya. Karena sudah penyakit di dalam hatinya. Lagi sama kita yang dibicarakan orang, lagi sama orang yang dibicarakan kita, itu sudah penyakit itu. Jangan sering-sering kumpul sama orang ghibah. Karena salah satu bahaya ghibah itu pahala kita semakin hari semakin berkurang. Kita sudah susah payah cari pahala, pas hilang, dikasihkan ke orang. Yang kedua, ciri-ciri orang punya penyakit hasad itu wa yatamallaku idza syahid, bermanis muka ketika ketemu. Nah, itu tadi, kalau ketemu sok akrab, sok dekat, sok ini, sok itu biasanya orang-orang punya penyakit hasad. Yang ketiga, wa yashmatu bil musibah, merasa senang orang lain mendapatkan musibah. Misal uangnya hilang, alhamdulillah uangnya hilang. Ada keluarganya yang meninggal, alhamdulillah. Ada yang sakit, alhamdulillah. Kecelakaan, tidak sekalian mati saja, kan gitu. Seneng kalau orang lain susah. Oh, hati-hati, di dalam hatinya sudah terjangkit penyakit hasad. Caranya pertama, kita harus berbuat baik kepada orang itu. Kedua, memuji. Ketiga, mendoakan. Barangkali dengan melakukan hal-hal itu, hati kita menjadi berubah. Yang asalnya hasad menjadi tidak hasad. Itu 3 hal. Kalau kita ingin terhindar melakukan 3 hal, maka kita lakukan dengan 3 hal sehingga kita menjadi orang mukmin yang sempurna. Kalau kita ingin menjadi orang mukmin yang imannya benar-benar sempurna, kalau kita ingin terhindar dari penyakit sombong, maka kita harus melakukan satu sifat yang namanya tawadhu. Kalau kita ingin terhindar dari penyakit rakus, maka kita
tambahi dengan sifat yang terpuji namanya qanaah. Yang ketiga, kalau kita ingin terhindar dari penyakit hasad, kita harus melakukan namanya nasihat. Nasihat itu mengajak kepada kebaikan dan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan bertanya. Malu bertanya, jangan tanya. Silakan. Mbak ini mau tanya? Silakan tanya. Mbak siapa namanya? Hah? Mbak Vina? Mbak Aini? Mbak Aini ini? Mbak Aini? Yang ini? Ya, Mbak Vina mau tanya? Iya? Oh enggak. Ada yang lain yang mau tanya? Silakan. Iya, silakan. Umpamanya di dalam suatu majelis taklim itu saya pernah dijadikan penulis, majelis taklim satunya dijadikan imam. Kemudian ada majelis taklim baru, saya itu dijadikan kedua. Yang lainnya ada yang mau. Kemudian di dalam perasaan itu mungkin saya ini dianggapnya lebih dari yang lain. Apakah itu termasuk sifat sombong? Kalau orang lain yang menganggap bahwa diri kita memang mampu, asal hati kita tidak terpengaruh dengan anggapan orang, ya ada masalah. Kita bekerja secara profesional. Tugas kita memang mimpin, ya mimpin. Tanpa merasa bahwa diri kita lebih daripada orang lain, ya ada masalah. Karena pekerjaan. Masa ketua misalkan, oh jangan, saya itu ini, saya di belakang saja. Maka ketua diprotes nanti sama yang lain, sama anak buah itu. Saya pengen di belakang saja, saya tidak pantas. Oh jadi ketua, pantas tidak pantas ya harus bekerja. Kan gitu. Lain, salah tempat. Yang penting ininya, hatinya tidak terpengaruh, ya ada masalah. Ada lagi Mbak Hilya? Tidak tanya, biasanya suka tanya itu. Tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.